Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel CADV. Kali ini kami mengajak teman-teman menikmati salah satu taman yang ada di Surabaya, yaitu Taman Apsari. Saat ini kami berada di Taman Apsari. Kami sedang menikmati keindahan Taman Apsari dengan berbagai bunga yang ada di taman, dan di tengah-tengahnya terdapat patung Gubernur Suryo. Taman Apsari terletak di jantung kota Surabaya, tepatnya di depan Gedung Gerahadi Surabaya. Selain membuat indah lingkungan sekitar, juga menjadi tempat untuk sekedar rehat dan menikmati taman di tengah panasnya kota Surabaya. Tempatnya memang tidak terlalu luas, namun tertata apik dan asri di tengah kota. Di dalam taman terlihat ada patung Gubernur Suryo berdiri gagah di tengah taman dengan dikelilingi air mancur yang membuat perasaan adem. Jadi ingin tahu siapa sebenarnya beliau yang patungnya diletakkan di taman ini. Sambil kita menikmati keindahan Taman Apsari, mari kita mengenal lebih dekat sosok Gubernur Suryo. Gubernur Suryo, nama lengkapnya adalah Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, biasa dikenal dengan nama Raden Suryo. Lahir pada tanggal 9 Juli 1898, wafat pada tanggal 10 November 1948. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan gubernur pertama Jawa Timur dari tahun 1945 hingga tahun 1947. Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung di era Presiden Soekarno, dan beliau adalah pahlawan nasional. Pada masa revolusi, Raden Suryo membuat perjanjian gencatan senjata dengan Komandan Pasukan Inggris Brigadir Jenderal Albertin Malabi di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1945. Namun tetap saja meletus pertempuran 3 hari di Surabaya, tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober, yang membuat Inggris terdesak. Presiden Soekarno memutuskan datang ke Surabaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Gencatan senjata yang disepakati tidak diketahui sepenuhnya oleh para pejuang pribumi. Tetap saja terjadi kontak senjata yang menewaskan Malabi. Hal ini menyulut kemarahan pasukan Inggris. Komandan pasukan yang bernama Jenderal Mansell mengultimatum rakyat Surabaya supaya menyerahkan semua senjata paling lambat tanggal 9 November 1945 atau keesokan harinya Surabaya akan dihancurkan. Menanggapi ultimatum tersebut, Presiden Soekarno menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan pemerintah Jawa Timur, yaitu menolak atau menyerah. Gubernur Suryo dengan tegas berpidato di RRI bahwa arek-arek Surabaya akan melawan ultimatum Inggris sampai darah penghabisan. Maka
Meletuslah pertempuran besar antara rakyat Jawa Timur melawan Inggris di Surabaya yang dimulai pada tanggal 10 November 1945. Selama 3 minggu pertempuran terjadi. Surabaya akhirnya menjadi kota mati. Gubernur Suryo termasuk golongan yang terakhir meninggalkan Surabaya untuk kemudian membangun pemerintahan darurat di Mojokerto. Sederet peristiwa bersejarah sudah dilalui karena jabatan beliau. Pantas saja gubernur pertama pribumi ini patungnya diletakkan di depan gedung Gerahadi di tengah kota Surabaya. Nah, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang gedung Gerahadi yang letaknya tepat di depan Taman Apsari. Gedung Negara Gerahadi biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Gedung Gerahadi adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur yang dibangun tahun 1795 pada masa berkuasanya Residen Dick van Hogendorp pada tahun 1794 sampai dengan 1798. Pada mulanya gedung ini menghadap ke Kalimas di sebelah utara, sehingga pada sore hari penghuninya sambil minum-minum teh dapat melihat perahu-perahu yang menelusuri kali tersebut. Perahu itu juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Mereka datang dan pergi dengan naik perahu. Pada tahun 1802 gedung ini diubah letaknya menghadap ke selatan seperti terlihat sekarang. Kini difungsikan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Sedangkan kantor Gubernur Jawa Timur yang berada di seberang Tugu Pahlawan atau di Jalan Pahlawan dahulu merupakan pusat kegiatan pemerintah sejak zaman Hindia Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan. Sebagai pesan moral, kita seperti diingatkan, tidak akan pernah ada masa ini jika tidak ada pengorbanan para pahlawan yang berani melawan penjajah dan menolak dijajah. Demi kita, anak-anak cucu mereka. Mari kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara membangun negeri ini demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kapan-kapan jumpa lagi.